Injil kita hari ini panjang. Ibu Bapak silakan duduk saja. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Mayus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Mayus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Amin. Gereja merayakan penampakan Tuhan kepada orang-orang yang terpelajar. Jadi sebelumnya Tuhan menampakkan diri kepada para gembala, orang-orang yang sederhana, yang mungkin keberadaan mereka tidak diketahui orang atau diabaikan, karena mereka hanya orang-orang kecil saja. Tetapi kemudian Tuhan juga menampakkan diri kepada orang-orang yang terpelajar, yang mewakili orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat, yaitu 3 orang Mayus ini. Mereka adalah ilmuwan, tapi juga semacam raja kecil, maka disebut 3 raja.
Tapi mereka sebenarnya adalah ilmuwan. Mereka menyelidiki bintang-bintang. Menurut ilmu yang mereka pelajari, ketika muncul satu bintang yang luar biasa terang, yang istimewa pada saat tertentu, maka ada suatu kejadian besar akan terjadi. Apa itu? Raja orang Yahudi akan lahir. Apa yang mereka pelajari juga dari orang-orang sebelumnya. Mereka tahu itu sebagai suatu ramalan, tapi sebenarnya itu adalah suatu prediksi, sesuatu yang diperhitungkan. Orang Katolik dilarang untuk mempercayai ramalan, karena ramalan sifatnya adalah sesuatu yang mungkin mengandung ikatan, yang membuat orang terikat. Kalau ramalan untuk kita bagus, kemungkinan kita lalu santai-santai, tidak banyak bekerja, karena sudah diramalkan akan kaya. Bahkan ada orang-orang percaya juga, pelihara ikan arwana akan jadi kaya, akan jadi hebat, maka ikannya jadi mahal. Semakin percaya makin mahal dia. Itu orang-orang yang sudah kaya baru bisa beli ikan itu. Orang miskin dapat ikan itu mungkin digoreng, bukan dipelihara. Jadi bukan ikan itu yang membuat orang kaya. Nah, inilah yang mengikat orang percaya kepada sesuatu yang tidak ada dasarnya. Kalau orang memelihara ikan itu karena dia indah, dia bagus, dia istimewa, dan tidak ada masalahnya. Tapi kalau engkau percaya karena engkau yakin itu akan membawa rezeki bagimu, lalu Tuhan untuk apa? Tuhan yang memberikan rezeki, bukan ikan itu, bukan jimat, bukan ini, bukan itu. Anda percaya tidak? Kalau di restoran pasang kucing yang melambai-lambai itu restorannya pasti ramai. Coba bawa kucing itu ke restoran yang tidak ramai, tetap tidak ramai. Karena bukan kucing yang manggil orang makan. Makananmu bagus, pelayananmu bagus, itu yang menarik orang, bukan karena kucing. Orang Katolik pun ada yang pasang kucing itu. Kalau untuk hiasan lucu-lucu tidak apa-apa. Tapi kalau engkau percaya bahwa itu membawakan rezeki, itu yang tidak benar. Jadi ramalan itu mengikat orang. Kalau dia meramal nasib kita akan buruk, engkau akan khawatir, engkau akan galau, lalu hidupmu jadi kacau balau karena engkau terus khawatir. Misalnya diramalkan, engkau akan mendapat jodoh yang buruk, nanti dia akan menyiksa engkau. Jadi engkau selalu curiga kepada dia, kapan dia nyiksa saya, kapan nyiksa saya. Itu juga. Jadi ini namanya ramalan yang mengikat orang, membelenggu orang, yang membuat orang tidak bebas lagi. Tetapi prediksi ini beda. Prediksi adalah dari pengalaman yang begitu banyak, lalu orang menyimpulkan sesuatu. Kalau bintang ini terbit, lalu terjadi sesuatu. Misalnya ada badai, misalnya ikan jadi banyak, misalnya lalu musim panas akan tiba. Karena mengalami berkali-kali dari pengalaman itu, maka orang lalu menyimpulkan kalau bintang yang sama terbit akan terjadi hal seperti itu. Karena pengalaman. Beda dengan ramalan loh. Ramalan tidak ada dasarnya. Berapa banyak pria dan wanita yang sudah siap menikah, mereka sudah siap menikah, sudah saling mencinta, saling menerima, dipisahkan orang tua hanya karena suhu mengatakan ini sio macan tidak cocok dengan sio ayam. Nanti ayam dimakan macan. Mereka dipisahkan. Lalu dicarilah yang sio macan setara. Tidak tahu sio apa, saya juga tidak tahu itu. Apa yang lebih ganas dari macan? Benarkah bisa bahagia? Hatinya tidak di situ. Hatinya ada di kekasihnya yang ayam itu. Nah, orang tua alasannya supaya anaknya bahagia. Itu tidak benar. Maka saya katakan ramalan itu mengikat orang.
membuat orang hidup dalam kekhawatiran atau hidup dalam kemalasan. Karena berpikir, saya pasti akan kaya nanti, saya pasti akan dapat jabatan yang hebat, meskipun saya tidak berusaha keras. Itu tidak benar. 3 sarjana ini, mereka mempunyai prediksi itu, bahwa akan ada sesuatu yang besar terjadi. Apa itu? Yaitu raja orang Yahudi akan lahir. Bagaimana caranya mereka menemukan raja itu? Ternyata ketika mereka berjalan, bintang itu ada di depan. Mereka mengikuti bintang itu. Logis tidak? Tidak logis sih. Pernah tidak Anda malam hari lihat ada bintang, Anda jalan kemana, dia tetap di situ. Kita jalan kemana, sudah jalan 20 km, tetap di kepala kita. Apakah dia ngikuti kita atau kita yang berjalan sendiri? Kita yang jalan sendiri. Maka tidak logis kan? Tapi itu adalah simbol. Simbol bahwa sesuatu yang akan terjadi dimulai dengan suatu terang. Hidup kita juga. Kalau hidup kita ada terang, maka kita bisa melakukan banyak hal dengan lebih baik, lebih tepat. Pastor Yuki ajari saya. Waktu itu kami sudah mulai, mata sudah mulai kabur-kabur sedikit. Kalau ke restoran, banyak restoran yang lampunya remang-remang. Saya paling benci. Kalau restoran remang-remang saya tidak mau masuk. Saya juga heran, katanya romantis. Romantis apanya, merusak mata saja. Jadi kalau mau lihat menu, tidak jelas kan? Bagaimana caranya? Kacamata tidak ada. Nyalakan HP. Oh, lihatnya jelas. Karena ada terang. Terang itu membukakan harapan, membukakan jalan. 3 orang sarjana ini dituntun oleh terang. Sampai kepada suatu tempat bintang itu hilang. Kenapa hilang? Sebab mereka memasuki area kegelapan. Area kegelapan apa? Istana Herodes. Mereka harus bertanya dengan tepat di mana tempat itu, di mana tempat anak itu dilahirkan. Bertanya pada siapa? Bukan sembarang bertanya kepada orang di pinggir jalan. Harus bertanya kepada orang yang mempunyai kuasa, mempunyai otoritas untuk itu. Siapa? Raja. Apakah Herodes sungguh-sungguh akan tahu segala sesuatu? Tidak juga sih. Tetapi Herodes mempunyai ahli-ahli di bawahnya. Dia bisa bertanya kepada ahli-ahli itu. Jadi kita ini tidak harus tahu segala sesuatu. Seperti guru SD zaman dulu. Semua mata pelajaran dia tahu itu. Semua dia ajar seorang diri kan. Itu pinter loh. Zaman sekarang guru hanya tahu 1 mata pelajaran saja. Paling banyak 2 atau 3. Bahkan SD pun sudah begitu kan. Gurunya sudah banyak. Zaman kita kecil dulu, guru hanya 1, dia tahu segala sesuatu. Apakah dia pintar? Ya, karena dia banyak belajar. Tiap tahun dia ngulang barang yang sama. Ya jelaslah hafal. Muridnya kan beda-beda. Muridnya belum pernah belajar. Dia tiap tahun belajar yang sama. Tapi itu juga suatu pengetahuan. Nah, harus bertanya pada orang yang tahu. Herodes tidak tahu, tapi dia punya orang-orang yang hebat di bawah dia. Ada satu kali, ada seorang masuk ke toko burung. Dia lihat burung yang bagus, bulunya indah. Dia tanya, berapa harga burung itu? 1 juta. Wih, mahal juga ya. Tapi tidak seberapa kata yang jual burung. Sebelahnya itu lebih mahal lagi, 5 juta. Wih, bisa apa dia? Dia selain bulunya bagus, dia bisa bahasa Inggris. Wow, burung bahasa Inggris. Jadi 5 juta, lebih mahal. Dia lagi banyak burung, mahal-mahal semuanya. Ada satu burung yang di pojok, yang agak minder, sembunyi di situ. Dia bilang, yang itu burung apa? Itu lebih mahal lagi. Hah, kok mahal? Bisa apa dia? Dia memang tidak bisa apa-apa. Tapi burung-burung yang bahasa Inggris itu yang bagus dan sebagainya manggil dia bos. Maka dia lebih mahal. Ada banyak bos yang sekolah tidak tinggi-tinggi. Tapi anak buahnya S1, S2, S3, S-teler semua ada di situ. Bukan dia lebih pintar dari mereka, dia bisa mengatur mereka. Sebab apa? Kelemahan orang pintar adalah
karena merasa diri pintar, sulit menerima pandangan orang lain. Karena itu mereka tidak maju-maju. Mereka itu seperti katak dalam tempurung. Jadi hati-hati orang yang pintar, yang tidak lagi mau mendengar nasihat orang, itu seperti katak dalam tempurung. Orang yang masih menerima masukan-masukan dari orang-orang sekelilingnya, inilah orang yang pintar. Dan lebih pintar lagi, orang yang bisa mengumpulkan orang-orang pintar, memanfaatkan mereka untuk suatu usaha. Itulah namanya bos. Makanya dia lebih mahal. Makanya dia terima uang lebih banyak. Yang sekolah tinggi-tinggi tidak sebanyak dia. Karena dia yang bisa menguasai mereka. Siapa? Herodes. Para sarjana itu bertanya pada Herodes, di manakah anak itu? Wah, Herodes pun bingung. Mana ku tahu? Maka Herodes panggil para ahli-ahli untuk berkumpul, ahli kitab lah, imam lah, dan sebagainya. Dan bertanya pada mereka, benarkah ada kejadian seperti itu? Dan mereka mengiyakan, memang akan terjadi. Lalu Herodes ketakutan. Takut apa? Takut kekuasaannya nanti direbut oleh raja orang Yahudi itu. Padahal baru juga lahir, belum juga besar, belum juga jadi raja. Kenapa dia takut? Inilah kelemahan manusia. Semakin banyak kita memiliki, semakin kita takut kehilangan. Orang yang tidak punya apa-apa tidak pernah takut. Ibu-ibu yang sudah sasak tinggi, kalau hujan takut basah rambutnya. Saya tidak pernah basah rambutnya, karena dia tumbuh ke dalam, bukan tumbuh keluar. Anda katakan saya tidak punya rambut, ada di dalam. Saya gunting dia, 2 hari kemudian dia keluar lagi. Wanto sudah ikut jejak saya. Mantap, keren itu. Tapi dia bukan karena tidak punya rambut. Dia mengikuti satu gaya saya. Jadi Herodes ketakutan karena memiliki, padahal belum ada yang merebut dia. Dan dikatakan dalam bacaan, Herodes dan seluruh Yerusalem heboh. Bagaimana seluruh Yerusalem bisa heboh? Siapa yang beritahukan kepada rakyat? Tidak ada yang beritahu, belum ada media sosial. Bagaimana bisa heboh? Ini hanya gaya bahasa penulisan saja. Tapi bagi kita yang sudah baca Alkitab, kita tahu memang heboh. Setelah Yesus dibawa mengungsi ke Mesir, memang heboh Yerusalem. Apa yang terjadi? Herodes membunuh bayi-bayi yang kira-kira seusia dengan Yesus. Semua bayi yang tak bersalah. Membuat begitu banyak orang terluka hatinya. Itulah kehebohan, itulah kengerian yang terjadi. Jadi meskipun ketika berita itu diberitakan belum ada kehebohan, tapi akhirnya terjadi kehebohan. Apa kata Herodes? Pergilah kalian, carilah anak itu. Kalau sudah ketemu, kasih tahu saya mau pergi menyembahnya. Anak kecil pun tahu Herodes bukan mau menyembah. Buktinya dia membunuh anak-anak yang lain. Herodes ketakutan, merasa tidak aman. Apakah kita juga merasa tidak aman? Jika kita berbuat baik kepada orang, Anda merasa tidak aman? Saya pikir tidak. Tapi jika kita berbuat buruk kepada orang, kita akan merasa tidak aman. Ketika kita memiliki banyak, kita juga merasa tidak aman. Tapi sebaliknya ketika kita memiliki banyak dan kita menyadari apa yang kita punyai ini, entah itu harta, kebijaksanaan, kepintaran, atau kesempatan-kesempatan, kalau kita menyadari ini milik Tuhan yang harus kita gunakan untuk memperhatikan umat Tuhan, maka kita tidak akan merasa kehilangan, tidak akan merasa tidak aman. Sebab milik Tuhan, Dia kasih saya, Dia mau ambil kembali, ya ambil kembali. Banyak orang tidak bisa melepas hanya karena apa? Merasa bahwa itu miliknya sendiri. Itulah masalahnya. Nah, Herodes jelas tidak akan pergi menyembah Yesus.
Datanglah 3 sarjana ini dan mereka keluar istana. Begitu keluar, bintangnya kelihatan lagi. Sebelumnya hilang kan? Kenapa hilang? Sebab 3 orang ini masuk ke wilayah kegelapan. Wilayah di mana orang merasa tidak aman, di mana orang merasa dia punya kuasa yang mutlak, lingkungan yang buruk. Ketika kebaikan masuk ke dalam lingkungan yang buruk, dia seakan-akan hilang. Kita juga, hidup kita baik-baik, sampai ketika kita masuk ke lingkungan yang buruk, mau tidak mau mungkin kita akan terpengaruh. Kalau kita masuk ke lingkungan kelompok yang suka gosip, Anda katakan, saya tidak gosip, tapi sekeliling Anda gosip semua dengan kata-kata, tahu tidak? Tahu tidak ini sakti sekali loh. Belum ngomong loh, baru tahu tidak. Orang sudah apa. Sudah dengar di sini, nanti di tempat lain dia juga tahu tidak. Karena waktu dia ngomong tahu tidak, dia menjadi seakan-akan penting, dibutuhkan semua orang. Padahal informasi yang disampaikan belum tentu benar. Bisa saja itu menjatuhkan orang lain. Kalau kita masuk ke lingkungan gosip, kita akan menjadi penggosip juga. Kalau kita masuk ke lingkungan penjudi, pemabuk, kita akan jadi seperti itu. Masuk ke lingkungan preman, kita akan jadi seperti itu juga. Tapi tentu saja ada orang-orang yang pribadinya begitu kuat, meskipun masuk ke lingkungan yang buruk, dia tetap kuat. Bahkan bisa mempengaruhi orang. Ada orang seperti itu, Yesus. Tapi tidak semua orang mampu seperti itu kan. Jadi kebenaran tetap ada, terang tetap ada, bukan hilang oleh kegelapan. Tetapi seringkali ketika kita masuk kegelapan, kita dipengaruhi oleh kegelapan. Para orang tua, tahu tidak? Kemana anak-Anda pergi? Selama 24 jam, kemana dia pergi? Dia bergaul dengan siapa? Belum tentu tahu. Sekarang mungkin tahu, karena kumpul di rumah, tidak pergi kemana-mana. Tapi dalam keadaan normal, Anda tahu tidak dia kemana? Apakah dia sungguh belajar kelompok? Apakah dia sungguh ke gereja menjadi putra-putri altar? Jadi alasan ke gereja ini yang paling gampang, orang tua paling percaya. Ke gereja kok. Engkau tahu tidak dia kemana? Jadi kita ini seringkali juga harus menjadi terang bagi anak-anak kita. Katakanlah mereka bisa dipercaya, sudah agak besar, bisa dipercaya. Tapi sebelum dia menjadi orang dewasa, jangan terlalu dilepaskan. Karena kita tidak tahu kemana dia pergi. Dia datang ke tempat Yesus lahir atau datang ke tempat Herodes. Kita tidak pernah tahu. Nah, setelah 3 orang ini mendapat terang itu lagi, mereka menemukan Yesus. Lalu mereka mempersembahkan hadiah. Ada 3 hadiah. Hadiah pertama adalah emas. Emas adalah biaya hidup. Kita hidup di dunia, maka kita perlu biaya hidup. Tidak ada seorang pun boleh mengatakan bahwa kalau saya berdoa saja, tidak kerja, tidak berbaik hati pada orang, maka saya bisa hidup. Yesus saja diberikan emas. Artinya dia perlu biaya hidup. Kita juga demikian. Ada orang yang masih bisa bekerja, silakan bekerja. Ada orang yang sudah tidak bisa bekerja, tapi dia pernah bekerja keras, dia harus dihargai. Jangan kita menjadi orang yang, dia sudah tidak bisa bekerja lagi, maka dia tidak ada harganya. Tidak. Dia pernah bekerja, dia pernah berusaha. Dan pekerjaan tidak harus selalu yang kita pikirkan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak menghasilkan uang, tapi dia membawa kebaikan kepada orang. Ini sangat penting. Jadi emas tetap diperlukan. Jangan percaya orang mengatakan bahwa jadi orang Katolik harus jadi orang miskin, seperti Yesus miskin. Tidak. Yesus juga menggunakan harta dunia untuk melakukan pekerjaannya. Kedua, diberikan dupa. Memberikan dupa artinya menghormati, memuliakan Yesus sebagai Tuhan. Karena dupa dipakai untuk sembahyang, untuk mempersembahkan doa kepada Tuhan.
kita sangat jelas melihatnya di rumah duka. Ketika ada orang meninggal, imam mendupai jenazahnya. Artinya orang ini diantar kepada yang kuasa. Bukan karena kehebatannya, dia diantar. Kita masing-masing mempunyai pengabdian di dunia. Tapi apakah kita kelak juga diantar orang kepada Tuhan? Didoakan maksudnya. Kalau tidak ada yang mengantar kita, mungkin kita ini kurang berjasa. Ada orang yang meninggal, ramai orang datang melayat. Ada orang meninggal, satu pun tidak ada yang datang. Bahkan keluarganya pun kurang. Kenapa? Bisa jadi karena dia hidup untuk diri sendiri. Bisa jadi karena dia kurang memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Bisa jadi karena dia tidak mempunyai banyak jasa untuk orang. Lalu mur, wangi-wangian. Kita lihat ketika Yesus wafat, jenazahnya dibaluri dengan mur, dengan wangi-wangian. Itu untuk apa? Jenazah kita katakan pasti akan menjadi bau busuk. Karena itu proses alami. Diberi wangi-wangian, diberi pengawet, itu artinya apa? Artinya apa yang kita buat ini menjadi sesuatu yang awet di mata Tuhan. Kalau kita buat sesuatu yang baik, itulah persembahan yang wangi untuk Tuhan. Apakah hidup kita sudah kita persiapkan mur-mur seperti itu? Yaitu kebaikan-kebaikan yang bisa kita persembahkan pada Tuhan. Kalau tidak ada, masih ada waktu. Jangan sampai ketika Tuhan memanggil kita, kita tidak punya wangi-wangian untuk menghadap Tuhan. 3 orang ini dalam tidurnya mendapatkan mimpi, supaya mereka tidak kembali masuk ke dalam kegelapan, tidak kembali kepada Herodes. Karena Herodes mau membunuh anak itu. Mereka diperintahkan untuk pergi lewat jalan yang lain. Jalan lain ini menarik. Hidup manusia mempunyai banyak jalan. Ada banyak jalan menuju pada Tuhan. Kadang-kadang jalan yang kita lewati ini terlalu sulit bagi kita. Apakah ada jalan alternatif? Tentu ada jalan alternatif. Karena Tuhan selalu memberikan kesempatan. Ada begitu banyak sahabat yang bisa membantu kita. Semoga Tuhan membimbing kita agar kita pun menjadi orang-orang yang melihat Tuhan hadir, melihat terangnya, karena kita ada dalam terang itu juga. Semoga kita juga mampu menjadi orang-orang yang menggunakan pemberian Tuhan dengan baik, Mas. Lalu kita juga kelak diantar kepada Tuhan dengan dupa, dengan doa-doa. Kita juga mampu mempersiapkan diri kita harum di hadapan Tuhan dengan membawa jasa-jasa kita. Amin.